ikuti instruksinya Raffi ya, dibuka pie chart-nya masing-masing. Sudah siap semua? Siap, siap. Oke, good. Silakan Raffi. Bentar, jangan-jangan share screen-nya. Oke. Gini ya, Bu. Diulang dari awal dong, gimana caranya kamu create new project. Semua udah buka screen ini, udah ya. Jadi pertama, buka di file ya, kemudian setelah itu masuk ke create project. Yang lain ini ya, nututi ya. Kalau kecepatan bilang sama Raffi. Ulangi. Ya. Dari awal. Raffi ulangi dari awal, kamu terlalu cepat. Pertama buka apa? Buka file, Bu. New File. project. Lalu masuk ke new project. Setelah itu gimana Raffi? Langsung create ya, Bu? Ya, create project, lalu muncul layar seperti ini ya, yang di Raffi ini. This window. Oke. Ya, buka di this window. Itu tipnya di close aja. Oke, ya silakan. Creating virtual environment. Dia ini meng-create virtual environment-nya, kemudian keluar ya, ada main PY. Nah, ini contoh untuk membuat sederhana kan? Gitu doang. Di sini udah, Bu? Udah, selesai. Nah, yang ditunjukkan di Raffi ini adalah nama filenya, Python. Yang ekornya belakangnya .py itu adalah filenya, formatnya Python. Ada yang ketinggalan nggak? Sampai sini capture semua ya? Nyampe semua ya? Berarti udah create file semua ya? Udah create new project semua ya? Oke, good. Oke. Sudah kenalan sama variabel? Belum, Bu. Sudah nyampe mana nih nyoba-nyobanya? Kalau misalnya kalian ada di sini, file ya, coba dibuka filenya Raffi, apa aja di situ filenya. Jadi ada new project yang paling di atas itu, new project, itu buat create project baru. Kemudian ada new, ada scratch file, ini kalian akan jarang pakai. Coba klik new-nya apa itu? Diklik new. Nah, kalau misalnya kalian nanti mau membuat file baru, file Python file baru, klik Python file, ya kan? Kemudian mau buat HTML file, klik HTML file. Ini macam-macam nama filenya, bentuk filenya di PyCharm, dia macam-macam. Bisa create directory ini kayak folder kayak gini. Jadi biasanya dalam satu folder ini bisa terdiri dari berbagai macam file. Gitu kan. File ini kemudian isinya file Python-nya itu bisa berisi serangkaian metode yang dipisah dalam berbagai file. Kemudian ada Python package juga, ini mungkin nanti kalian belajarnya. Lalu ada Python file. Yang perlu kalian ketahui adalah yang ini ya, untuk create file baru adalah dengan menggunakan Python file. Coba diklik Python file-nya Raffi. Python file. Kasih nama tuh. Dia diminta kasih nama. Nama punya Raffi gitu. Oke, good. Klik. Nah, kalian bisa create baru di sini ya. Ini file baru. Oke, paham ya sampai sini ya? Gampang kan? Oke, thank you Raffi. Silakan ditutup. Ya, kemudian tetap dibuka ya Python-nya ya. Ada yang masih pakai Visual Code Studio?
Python semua. Oke, PyCharm semua. Sekarang kita kenalan dulu sama berbagai macam variabel. Variabel itu apa aja yang tersedia? Nih. Jadi variabel dan tipe data. Nanti kita akan sambil coba ya, tetap dijalankan Python-nya, PyCharm-nya dinyalakan. Jadi ada variabel dan tipe data. Di sini kita akan menunjukkan bagaimana sih kita akan mendeklarasikan variabel di Python. Jadi kalau kalian ingat dulu, variabel itu adalah kontainer, tempat untuk menyimpan hasil dari operasi tertentu, ya kan? Tempat untuk menyimpan nilai. Nah, pada Python, variabel akan terbentuk di saat yang sama ketika programmer menginputkan nilai atau menghasilkan nilai variabel. Ingatkan dulu ya, ada toples, gambarnya toples yang bisa diisi cookies, bisa diisi air, bisa diisi dengan berbagai macam unitnya. Variabel itu, misalnya variabelnya adalah nama. Nama itu value-nya bisa misalnya Dayin, Raffi, Aufa, Dila, nah itu value-nya. Variabelnya namanya disebut variabel. Variabelnya adalah nama, gitu ya. Nah, kalau di Python itu ada aturan pemberian nama variabel. Jadi ada aturannya. Nama variabel seharusnya terdiri dari, jadi semuanya itu harus huruf kecil. Dan dipisahkan menggunakan underscore. Ya. Huruf kecil, kalau mau dipisah, jangan pakai spasi, jangan pakai slash, jangan pakai dot, pakainya underscore. Biar mudah dibaca. Contohnya, var atau variabel 1. Misalnya kalian mau, ya, jadi kalau variabelnya ada banyak, variabel 1, variabel 2, variabel 3, nah, memisahkan variabel dengan angka satunya pakai underscore. Jangan pakai space, jangan pakai spasi. Aturan pertama ya, pakai huruf kecil dipisahkan dengan underscore kalau mau dipisah. Kemudian mengikuti aturan yang sama seperti halnya penamaan variabel. Contohnya font atau fungsi. Tapi ini kemudian terserah kalian biasanya untuk memudahkan. Dimungkinkan penggunaan kombinasi huruf besar dan kecil. Boleh kalau misalnya kalian mau pakai seperti ini, tapi tetap huruf awalnya itu huruf kecil. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai spasi, pemisahnya pakai huruf besar, my variable. Namun tetap mengacu kepada aturan baku yang berlaku untuk memastikan compatibility. Nanti ini kalian akan paham sendiri nanti setelah ini. Jadi pastikan ini dulu ya, aturan namanya ya, huruf kecil, underscore, atau bisa dicampur huruf besar, namanya seperti ini. Pemisahnya adalah huruf besar tanpa spasi. Jangan pakai spasi kalau kasih nama variabel itu. Jangan pakai spasi, nggak kebaca. Ya. Bu Ida. Ya. Tadi kan ada contoh itu var variabel itu satu kesatuan apa beda-beda? Oh, jadi beda. Jadi dipisahkan oleh koma ya. Jadi var atau variabel dash 1. Nah. Nama yang direkomendasikan. Nah, ini A. Variabelnya bisa ditulis dengan A aja, itu bisa, boleh. My var. Ini juga contoh nama variabel. My dash var. Dash underscore itu dash ya. Dash. My dash var. Kemudian my var seperti ini juga. Ini sebenarnya tidak disarankan tapi jarang dipakai gitu kan. Ini juga jarang dipakai. Yang nggak boleh namanya tidak, bukan nggak boleh ya. Ini tetap bisa kebaca tapi tidak mengikuti readability-nya Python, PyCharm. Jadi kalau kalian ketemu sama anak programmer, nulis seperti ini nih kayak bikin mereka sebel gitu. Nulis seperti ini bikin mereka sebel. Ya, nggak apa-apa sebenarnya, tetap Python-nya bisa ngebaca, cuma sebel aja mereka. Ya, 2, to my var, my slash var, my var seperti ini. Nah, spasi seperti ini. Ini jarang bisa kebaca sebenarnya kalau yang seperti ini, nggak kebaca. My, spasi, var seperti ini nggak kebaca. Nggak boleh. Coba kalian di Python-nya ketik my, seperti ini ya, ketiga ini, my var. Bisa nggak CL-nya? Terus kemudian run. Print, nggak kebaca ya? Nggak bisa ya? Belum nyampe pelajarannya ya?
Nanti aja. Perhatikan ini dulu. Deklarasi variabelnya misalnya sederhana ya. Jadi A sama dengan dosen ICL, B sama dengan 2020. Coba print A dan print B. Ketik di Python-nya, di PyCharm-nya kalian seperti ini. Print A, print B. Udah bisa ngeran belum? Belum? Kita coba sama-sama. Ya, A sama dengan, kelihatan ya layar saya ya? A sama dengan alprok. B sama dengan apa? 2000. Coba print. Nah, kalau mau ngelihat hasilnya print A ini, ada tanda hijau di sini. Kelihatan nggak? Ya, di run, diklik. Itu namanya nge-run. Nah, lihat ya, untuk ngeprint alprok, instruksinya adalah print variabel A. Variabelnya namanya A, value-nya adalah alprok. Variabelnya B, value-nya angka 2000. Kalian ketik kayak gini juga bisa. Nah, ini adalah value, nilainya A dan B adalah angkanya. Kalau kalian mau mengetik alprok, tinggal ketikan aja print nama variabelnya. Keluar hasilnya? Di hasil yang bawah ini, run, alprok keluar. Keluar ya? Keluar. Coba ke print. Coba kalau misalnya kita tulis B ini diganti my var, bisa nggak? Merah ya? Kelihatan nggak merahnya? Ada merahnya. Kalau kalian misalnya ketik my var, coba. Kemudian di run. Error ya? Error ya? Jadi makanya nggak boleh ngetik variabel dengan spasi. Coba kalau misalnya kita ketik variabel dengan strip my var. Error juga ya? Kalau misalnya ketik dengan huruf besar semua, apa yang terjadi? Sambil dicoba ya semua. Bisa ternyata 2002. Jarang sih yang pakai huruf besar semuanya. Ya. Bu, Ya. Kalau yang window di bawah itu cara lihatnya gimana ya, Bu? Raffi belum keluar ya? Coba sini tunjukkan share screen. Kayak gini, Bu. Oh, I see. Nah, oke. Kamu klik navigate. Navigate. Nggak keluar. Bukan. Oh, ini loh, di run ini loh. Navigate, code refactor, run. Di navigate, Bu. Bukan. Kanan, menu run. Ya. Run ini, Nah, ya betul. Nih, lihat ya yang punya Raffi ya, ada run main dan ada run project. Nah, karena ini yang mau dieksekusi adalah di lembar kerja project Raffi, maka pilih yang run project Raffi. Klik, coba. Nah, keluarkan hasilnya. Alprok ya? Kasih, Bu. Sama-sama. Kalian kalau misalnya pakai tahu short key kan? Yang di keyboard, short key itu adalah kalian nggak perlu pakai mouse untuk ngeklik. Jadi kalau anak coding itu biasanya suka main keyboard. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl tahu ya? Nah itu short key. Kalau untuk ngeran pakai Shift plus F10. Coba.
Atau pakai Alt Shift F10. Jadi nggak usah ngeklik pakai mouse-nya di atas nggak usah. Tinggal kontrol pakai Shift 10 atau Shift Alt 10. Bisa? Jadi kalau misalnya mau pindah dari satu project, kan ini ada 2 halaman ya punya Raffi ya, main dan project Raffi. Misalnya kalian mau nge-run yang ada di main PY, itu pilihnya pakai Shift F10. Tapi kalau misalnya mau nge-run pada project yang sama, di halaman yang sama, tinggal Shift Alt F10. Bu, ruwet Bu, ya udah kalau ruwet ngafalinya susah pakai mouse dulu nggak apa-apa. Ya, kayak mouse dulu nggak apa-apa. Kita kan pura-puranya mau jadi ini kan, kayak hacker-hacker yang di film-film itu kan. Nah, kalau hacker di film tuh nggak ada yang pakai mouse, saudara-saudara. Semuanya pakai keyboard, ya. Paham ya? Jadi kalau pengen merasa tampak keren seperti para hacker, itu mouse-nya dipinggirkan dulu. Tapi karena sekarang masih amatir, nggak apa-apa pakai mouse dulu, oke? Okay? Ya, ini ya, udah tahu ya caranya. Oke, good. Ini adalah A dan B adalah variabelnya, value-nya itu adalah alprog dan 2000. Itu. Oke. Boleh dipakai saya yang share screen lagi ya, Raffi ya. Oke. Kemudian udah tahu langkah-langkahnya selanjutnya adalah jenis data variabelnya. Jadi tadi kan gampang, variabel kemudian value-nya itu adalah data. Ya kan? Data itu, ada yang sudah sempat baca ya bukunya? Belum. Jadi ada berbagai jenis data variabel. Sudah saya duga. Jadi ada datanya ada dalam bentuk numbers atau angka, string, list. List ini daftar, dictionary, tuple, set. Ada 6 ya. Jenis data variabel di Python itu ada numbers, ada string, ada list, dictionary, tuple, set. Nggak akan saya terjemahkan, karena nanti kalian akan terus pakai ini. Ya, ini namanya ya, numbers, string, list, dictionary, tuple, set. 6. Number, dikenal ada 3 jenis number di Python. Di pemrograman. Itu ada integer atau bilangan bulat, float, bilangan desimal, ya. Kemudian ada bilangan kompleks, ini 3 dulu. Bilangan kompleks itu bilangan seperti apa sih? Imaginary, 32J, 42X, ya. Yang ada angka bilangan imaginary ini bilangan kompleks. Oke. Okay. X sama dengan 5, X sama dengan 5,987, X sama dengan 327. Nah, integer. Paham ya? Sampai sini kebayang ya? Gampang kan? Gampang, masih gampang. Sebentar. Jadi kalau bilangan-bilangan ini, integer dan float ini, kalian bisa menggunakan operator untuk penjumlahan, gitu ya, pengurangan, perhitungan, kalkulasi biasa. Ya kan? Untuk operasi seperti itu. Coba 2 plus 2. 5, kalian lakukan operasi perhitungan di Python sekarang. 50 dikurangi 5 kali 6 bagi 4. Hasilnya berapa? 50 kurangi 5 kali 6 per 4. Hasilnya berapa? Bisa nggak? 50 kurangi 5 kali 6 bagi bisa masukkan ke variabel ya, itu kan tadi angka kan, value kan. Jadi 5, 50, 5, 6, dan 4 itu adalah value, data.
Kalau pengen melakukan perhitungan, dimasukkan dulu variabelnya, yang dieksekusi variabelnya. Bingung, Bu? Bingung. A sama dengan 50, B sama dengan 5, C sama dengan 6, D sama dengan 4. Total jumlah, sebutlah E misalnya. E sama dengan 50 dikurangi 5 kali 6 bagi 4. Udah ada yang dapat hasilnya belum? 48,6, Bu. 48,6. Ada yang sama hasilnya? Ada yang beda hasilnya? Kalau sama nggak saya tanyakan. 48,6. Soalnya 50 dikurangi 5 kali 6 bagi 4. Ya. Siapa tadi yang dapat 48,6? Saya. Amelia, coba di-share. Share screen. Operasi saya mungkin yang salah sebentar. Coba. Kita coba lihat dulu. Yang lain kesulitan? Bingung? Udah bisa ngetiknya kan? Nge-lag. Nge-lag. Laptopnya nggak tahan. Oh. Aduh. I see. Kalau operator itu ya 50, oke, kurangi 5 sudah benar, minus 5. Nah, untuk perkalian itu pakai tanda bintang. Ya, sip. Coba. Giran lagi. Iya, 42,5. Oke. Jadi urutannya Python gimana sih perhitungannya? Nanti aja kita lihat. Soalnya nanti kalau misalnya nanti dikasih tanda kurung, beda lagi hasilnya ya. Yang pasti sekarang udah tahu ya, cara melakukan perhitungan harus dimasukkan dulu ke variabel. Ada variabelnya. Kalau kalian langsung masukin angkanya kayak kalkulator, itu nggak keluar. Error. Jadi di Python harus didefinisikan dulu variabelnya. Harus didefinisikan, dikenalkan dulu variabelnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu, masih aman. Masih nge-lag ya? Oke, good. Jadi kalau nge-lag kabari ya. Ini number. Ini yang pertama number. Yang kedua, string. String dapat diartikan sebagai nilai yang disimpan di antara tanda petik. 1 atau petik 2. Ya. Boleh petik 1, boleh petik 2. Itu string. Contohnya X, lalu asisten Z. Nah, ini ya. Lalu asisten. Jadi ini kalau misalnya kalian coba ngetik di Python-nya, X sama dengan halo tanpa tanda petik, apa yang terjadi? Error ya. Jadi kalau mau ngetik, jadi biasanya karena huruf itu digunakan sebagai variabel, sehingga kalau huruf mau dijadikan sebagai data, dia harus dikasih tanda petik. Ya. Jadi kalau huruf sebagai variabel itu nggak perlu tanda petik, tapi kalau huruf sebagai data, dia harus dikasih tanda petik. Nah, huruf sebagai namanya, kalau dalam tanda petik itu datanya namanya string. Ya, ya. Nah, string ini bisa juga kalian gunakan untuk angka. Misalnya, X sama dengan dalam kurung 1, 2, 3. Itu yang seharusnya number, kalau dikasih tanda petik, jadi string, jadi huruf statusnya. Angka berubah status jadi huruf. Dibaca oleh sistem jadi sebagai huruf. Kalau coba, ya. Misalnya,
ini halo. Kemudian kalau B-nya sama dengan 1, 2. C sama dengan 1. Jadi, gini deh. B sama dengan 12, C sama dengan 1. Kayaknya seperti itu ya, sehingga 12 ditambah 1 harusnya B plus C print C. Harusnya 13 gitu kan ya. Coba kita lihat. Error. Belum saya share ya? Oh, bolehan. Sebentar. Belum di-share, Bu. Nih. Jadi B-nya sama dengan dalam kurung dalam tanda petik 12. C-nya sama dengan 1. D sama dengan B plus C. Harusnya dia sama dengan 13. Kan ya logikanya. 12 tambah 1 sama dengan 13. Tapi karena B ini adalah string, dia tidak dibaca sebagai angka. Dia dibaca sebagai huruf. Karena dalam tanda petik. Sehingga number dan huruf itu nggak bisa dijumlahkan. Akibatnya error. String dan integer tidak bisa dijumlahkan. Bayang ya, ini nantinya kepakainya di mana, Bu? Nanti kalian kalau ngoding, bisa tuh ya, A plus B plus C plus D, hasilnya keluar string. Tapi angkanya 12. Tanpa tanda kurung seperti ini. Ini keluarnya angka 12. Ternyata tipenya string. Itu sering terjadi. Makanya kemudian, masalahnya anak ngoding itu mencari kesalahan itu tadi bisa jadi terjadi error karena jenis datanya berbeda dan itu nggak terdetek hanya dengan ngeprint seperti ini. Kalau pengen tahu jenis datanya apa, tipe. Kita mau lihat tipe datanya B ini apa sih? Type-nya, ya. Tipe datanya B apa? Nah, ketika aja tipe data B. Kelasnya adalah string, str. Tipenya adalah string. Tipe data C apa? Tipe data C adalah integer. Sering terjadi teman-teman yang ngoding itu nggak bisa melakukan operasi karena ternyata jenis datanya tidak kompatibel untuk dilakukan operasi atau dijumlahkan misalnya seperti itu. Sehingga kemudian kita harus ngecek jenis datanya sudah oke belum. Ya, pastikan jenis datanya kompatibel. Kalau float nih misalnya 1,45. Kelasnya adalah float. Gimana caranya ngecek tipe data? Aja tipe C seperti ini. Bayang ya? Bukan kebayang. Bisa ya? Kalau nggak bisa dilakukan operasi, cek tipe datanya. Yang sering terjadi saat coding adalah mencari kesalahan, salahnya di mana, kok nggak bisa jalan program saya. Itu biasanya. Ini kalau misalnya seperti ini gampang masih. Jadi halo asisten Z sama dengan input variabelnya. Misalnya print berikut adalah contoh X, Y, Z. Coba di print. Seperti apa hasilnya? Ada nggak hasilnya? Bisa nggak? Mana tadi?
It sama dengan halo. Oke, sama dengan. Kalian kalau misalnya sebenarnya ya, kalau ngetik satu aja, satu tanda petik akan diikuti dengan tanda petik lainnya. Jadi cuma ngetik sekali aja. Iya nggak? Ya kan? Ya, Bu. Nah, jadi nggak usah ngetik 2 kali ya. Asisten. Z sama dengan input. Print. Apa yang di print tadi? Berikut adalah contoh. Harus dikasih tanda petik lagi ya. Kenapa? Kalau enggak nanti error. X sama Y. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa nggak? Lag ya? Kalau invalid sintaks tuh gimana maksudnya, Bu? Sinteksnya invalid, berarti sinteksnya ada kesalahan dalam memasukkan kode, mengetik kodenya salah. Gimana kira-kira salahnya? Oh. Kenapa ada yang perlu isi petik 2, ada yang langsung ditulis itu, Bu? Jadi kalau sebenarnya sama aja, petik 1 dan petik 2 itu sama aja. Sama aja, hanya kadang contohnya seperti ini. Petik 2 digunakan untuk menghilangkan, melepaskan diri dari membuat tanda petik di dalam tanda petik. Gimana ngomongnya ya? Sebentar. Contohnya, misalnya, kalau kalian ngetik dialog, yes, mereka bilang, mereka berkata iya, misalnya seperti itu. Mereka berkata iya, misalnya. Atau bisa nggak share ya jangan-jangan. sorry. Nih. Ini sama aja ya. Jadi 1, tanda petik 1, tanda petik 2, sama saja. Tapi tanda petik 1 dan tanda petik 2 bisa dijadikan 1. Bedanya kelihatan kan? Jadi yang pertama tanda petik 2. Pakai 2. Tanda yang kedua, baris kedua, tanda petiknya 1. Kemudian yang ketiga, kalau kalian mau menggunakan tanda petik di dalam kalimat kalian, gunakan tanda petik 2, lalu di dalamnya gunakan tanda petik 1. Mereka berkata iya. Jadi kalau kalian misalnya buat kalimat dialog seperti itu dalam tanda dengan menggunakan tanda petik, nah, bisa dipakai double. Gimana kalau misalnya kita balik? Mari kita coba. Bisa nggak? Bisa, sama-sama bisanya. Paham ya? Jadi kalian bisa ngetik dialog drama, skrip dengan menggunakan Python. Ngapain Bu, mending pakai Words aja gitu ya.
Oke? Iya. Di sini paham ya? Good. Oke, Pandu, thank you. Bagus, berarti udah bisa ya. Mohon maaf Bu, Ya, saya masih belum paham Bu yang petik 1, petik 2 tadi Bu. tanda petik satu. Jadi kalau kalian mau menulis, biasanya gini, variabel itu menggunakan huruf, ya kan? Variabel diperkenalkan dengan menggunakan huruf. Misalnya nama, sama dengan, ini nama, berarti nama ini bertindak sebagai variabel. Ya kan? Tapi kalau misalnya bertindak sebagai data, dia harus dijadikan string. String itu, gimana caranya ngubah, menjadikan huruf menjadi string, dikasih tanda petik. Boleh pakai tanda petik 1, mat misalnya, atau pakai tanda petik 2. Sorry, ini tanda petik 1. Tanda petik 2. Sama aja. Hasilnya akan sama, ya. Tanda petik 1 dan tanda petik 2 hasilnya akan sama saja. Tapi kemudian kapan mereka bisa dipakai bersamaan? Jadi kalau misalnya ini ya sama ya, outputnya sama. Mereka berkata iya, sama aja, nggak ada bedanya. Terus bergunanya gimana? Kalau misalnya kalian mau menggunakan tanda petik di dalam string, jadi string yang kalian buat itu mengandung tanda petik, kalian bisa menggunakan double quotes. Misalnya seperti ini yang pertama. Mereka berkata, iya Bu. Nah, misalnya gitu kan. Mahasiswa berkata, iya Bu. Nah, iya Bu ini kan artinya dalam bentuk apa ya? Statement gitu kan. Biasanya ditulisnya dengan menggunakan tanda petik. Nah, harus menggunakan double tanda petik. Tanda petik di luarnya. Ada tanda petik di luar yang untuk mengubah huruf menjadi string, dan tanda petik di dalam. Tanda petik di dalam ini adalah untuk kalimatnya. Paham ya? Belum? Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Paham Bu? Nggak. Oke, good. Nggak ada bedanya. Tapi dia bisa digunakan dalam satu kalimat secara bersamaan, tergantung kebutuhan. Oke? Sip. Udah ya? Bu Ida, Ya? mau Apa tanya ini? Bu, kan misalnya kalau kan itu print Bu, kalau di dalamnya itu terdapat 2 variabel lah, variabel A itu misalnya dikurangi variabel B itu dijumlah itu langsung bisa keluar apa enggak? Langsung 1 gitu loh Bu. Print dalam kurung nggak bisa ya? Coba. Coba aja. Sini, share screen. Nah, stop. Saya pakainya itu Visual Studio apa? Visual ya? Iya. Jadi Visual Code Studio. Oh, nge-lag. Oh, sebentar. Pertanyaanmu adalah merubah yang jumlahkan apa? langsung dulu kan habis print biasanya tadi kan hanya satu variabel A itu habis itu kan di run itu keluar hasilnya. Kalau misalnya saya langsung variabelnya itu ada 2 itu bisa apa enggak? Nah, misalnya A dan B gitu loh Bu. Nanti keluar misalkan variabel A itu nilainya kan dijumlah, yang B itu dikurangi langsung bisa. Bisa, tapi untuk membuktikan bisa apa enggak? Ya. Sebentar. Siapa ya? Sering. Dia mau nyoba share screen? Itu maksudnya di print kedua variabelnya seperti itu ya Bu? Ya, coba butuh share screen-nya. A, B gitu mau sih Bu? Coba ya. Ya, ditunjukin sini. Seperti ini ya maksudnya Bu ya? Seperti itu, Dayun. Atau langsung A plus B gitu ya? Print A plus B. Begitu, Dayun? Oh iya. Coba. Print Itu A bisa, plus Mas. B. Misalnya kalau A-nya itu 5 plus berapa, nanti 7-nya plus berapa. Nah, keluar hasilnya enggak? Nah, Oh, keluar. Tadi Amelia pakai cara seperti ini kan ya? Langsung ya? Iya, Bu.
Coba langsung. Mau bertanya juga Bu, kenapa kok short key saya nggak mau ya Bu ya? Seperti kamu shift F10 nggak mau? Iya, nggak mau. Shift F10, shift Alt F10. Nggak mau juga Bu. Ini saya coba. Malah keluarnya volume. Keyboardmu keyboard apa nih? Logitech. Saya pakai laptop sih Bu. Kurang tahu. Oke, modenya. Kasih FN. Ada FN-nya. Oh iya, FN. Control Shift FN. Aduh, ada. Control Shift FN F10. Nggak mau juga Bu. Wah. Coba nanti saya cari caranya dulu. Iya, iya coba nanti caranya ya. Jadi karena ini beda keyboard, beda jenis keyboard. Itu beda lagi. Nah itu tuh. Alt Shift 10 nggak mau ya? Ya bisa lah. Nanti aja. Ya, bisa ya langsung ya. 7 sama 11. Langsung keluar hasilnya 2. Good. Gampang ya? Izin stop share screen ya Bu ya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan variabel. Belum ada, Bu. Sekarang langsung saya balik lagi. Sekarang list. Wida, Ya, aku nggak bisa ngeprint, Bu. kenapa nggak bisa ngeprint kamu? Nggak tahu. Sinteksnya bermasalah, apa error, apa gimana? Sinteks itu yang mana? Coba di share screen. Yang lain dia bermasalah? Loh ya, kenapa aku nggak mau kamu ini, ha? Terus ada merah-merah ini apa? Oh, I see. Kamu create filenya tempatnya beda jurusan ini, Wifi. Oh iya, Sebentar, merah-merah ya. iya ada merah-merah. Iya, sebentar. Virtual environment yang bermasalah kayaknya. Coba di main Atau- page ya. Coba yang mainnya itu Bu. Tadi saya kayak gitu juga. Oh, Klik yang main yang Python Wafi itu coba. Kenapa dia main? Yang di bagian Veni itu. Ini. Paling bawah di Python Wafi. Ah, Habis itu coba print sekarang. ya ini Errornya dia. masih. Oh iya mau. kadang mau, kadang nggak bisa gitu, Bu, kayak tadi, Bu. Coba digede. Ini apa merah-merah ini kamu? Nah, nggak tahu juga merah-merah. Coba diklik. Nah, unresolved ada keterangannya. Unresolved reference. Reference frame. Kenapa ya? Ayo lu. Virtual environment sepertinya ini yang bermasalah. Coba nanti ya, kita lihat lagi ya. Ya, Bu. Ya, oke. Sementara bisa, sementara kadang nggak bisa ya. Nanti coba. Oke, Wafi. Nanti kita japriin aja ya. Japriin aja. Teman-temannya sementara nggak masalah ya. Ya, Bu. Oke. Kasih terus ya, Bu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Nah, kita lanjut dulu ya. Oke, jadi kita sudah punya apa tadi numbers. Numbers itu ada string, ada numbers. Numbers itu ada integer, ada float, dan ada numbersnya kompleks. Lalu kemudian ada string, dan sekarang kita punya list. List itu adalah daftar untuk menyimpan sekumpulan data menyerupai array. Jadi array itu kayak daftar gini ya, dan dapat diupdate. Data dalam list diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kotak. Nanti ada lagi kurung biasa, namanya tuple. Jadi kalau list itu adalah kurung yang kotak ini. Ya.
kurung yang persegi. Dan dipisahkan oleh koma. Jadi kalau kalian mau ngetik, di sini ada daftar nama, nama variabelnya adalah daftar, isi datanya adalah nama orang, nama mahasiswa. Karena dia harus dikasih tanda ini ya, kurung, tanda petik, ya kan? Petik. Daftar panjangnya seperti ini, kemudian ada variabel daftar kecil, isinya adalah Hasimin dan Nindi. Print daftar, maka yang akan keluar adalah, coba hasilnya seperti apa? Daftar, nama, jadi ada kurung, kotak, kemudian diisi dengan nama, dipisahkan dengan koma. Ya. Keluar namanya, Bu. Ya, keluar nama aja ya. Jadi kalau misalnya kalian ketik nama, daftarnya, nama variabelnya, yang keluar adalah datanya. Datanya, bukan variabelnya. Oke. Ini adalah operasi-operasi yang bisa kalian gunakan untuk memanipulasi daftar. Memanipulasi daftar. Misalnya, ini kan kita punya 2 daftar ya. Daftar 1 dan daftar 2. Coba diketik semuanya daftar dan daftar kecil, dituliskan semuanya. Kalian daftarnya ketik nama teman kalian, berapa, 3 orang misalnya, kemudian daftar kecilnya ketikkan lagi nama teman kalian yang lain, 2 orang. Sudah? Siapa namanya? Saya lihat aja ya, Naufal, kemudian Amelia, kemudian ada Akbar. Kemudian daftar kecil, ada Faisal, dan ada Mau. Oke. Untuk memanipulasi daftar yang pertama, kalian bisa menggunakan append. Pakai append. Gimana caranya? Kita mau menambahkan isi daftar kecil ke daftar. Ini ngetiknya adalah daftar. Lihat, perhatikan ya. Saya baru ngetik da aja udah keluar da ini, kira-kira mau nambah yang mana ya? Nah, kalian tinggal pilih aja nih, pilih yang bawah. Kan kita mau menambahkan daftar kecil ke daftar, sehingga di sini daftar dengan menggunakan ini keyboard yang tanda panah ke bawah atau ke atas. Print daftar. Apa yang terjadi? Nambah ya? Nambah daftar. Kalau misalnya kalian mau menambahkan nama Akmal, apa terjadi? Tahu ya bedanya ya? Nambahkan Husfiyah dalam daftar.
append. Jadi ada daftar, list yang mau ditambahkan. Ini nama listnya adalah daftar. Kemudian append ini adalah untuk menambahkan. Kemudian di dalam kurungnya itu menambahkan nama, menambahkan item yang mau menuliskan item yang mau ditambahkan. Bayang ya? Good. Jadi selain ada append, kita punya banyak yang lain-lain. Kalian sekarang coba sendiri share screen. Fungsi di ada clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort. Coba kalian bereksperimen dengan ini. Clear, menghilangkan semua elemen dalam list. Coba di-clear isi elemennya, apa yang terjadi? Dimasuki nama daftarnya, kemudian titik, kemudian clear. Yang mau demonstrasi di sini? Demo. Gampang ya? Gampang, Bu. Tadi itu belum manipulasi string ya kita ya. Banyak sekali PR-nya. Juga pelan-pelan. Sekarang kita kenalan dulu aja. Ya, jadi kemudian ini adalah metode-metode yang digunakan untuk memanipulasi list. Ya, jadi saya kasih. Sebenarnya kalian kalau misalnya mau, bisa nanti saya kasih linknya di data structure. Nah. Data structure Python. Nih, buat kalian main-main. Di chat ya. Kalian lihat di situ. Di situ ada berbagai macam cara dan termasuk contoh tutorial segala sesuatunya untuk memanipulasi daftar. Kenapa ini perlu? Nanti ya kan kalian kalau misalnya udah mulai meng-create project dengan menggunakan Python, memanipulasi daftar akan sangat dibutuhkan. Kenapa Kak Akmal doang? Nih, udah. Kelihatan ya? Diklik coba isinya. Ada contoh dan segala sesuatunya di sana. Wida. Dalam, ya. Kan misalnya kan ini saya filenya itu kan editnya pakai yang Visual Studio Code, dan nanti saya pindah ke Python bisa Bang? Ganti-ganti gitu loh. Mestinya bisa. Kan filenya bernamanya PY toh. Ekornya .py, bisa. Iya, betul. Bisa dibuka di Python. Bisa dibuka di PyCharm. Ya, coba kalian eksperimen di situ ya. Ada kan di situ contohnya? Macam bahasa Inggris. Nggak ada masalah kan dengan bahasa Inggris, wahai anak Gen Z yang sehari-harinya bergaul dengan planet. Ya, nggak ada masalah ya. Oke, good. Kalau ada masalah, nanti kita privat. Boleh bikin kelompok sama saya. Jadi, kalian, oke lagi. Anak coding itu biasanya semakin sering dia pakai, semakin dia ingat. Semakin sering dia ingat. Tapi saya memahami kalau kalian jarang pakai. Sehingga saya sarankan kalian punya cheat sheet. Apa cheat sheet itu? Rangkuman kode-kode yang akan sering digunakan gitu ya, yang kira-kira akan kepake.
yang kalian bisa gampang ngerpeknya. Ya. Oke. Tuh. Itu tadi adalah untuk data structures, banyak sekali di sini. Index, clear, contohnya pun ada untuk memanipulasi. Ini memanipulasi list. Jadi fruits di sini ada jumlah, saya di sini adalah bacanya ya, ada daftar, ada list namanya fruits, isinya datanya adalah orange, apple dan seterusnya. Menghitung fruits count ini adalah untuk menghitung pada baris apple ini adalah item keberapa di daftar. Nih, apple adalah item kedua. Jadi perlu diingat, anak ngoding itu memulai berhitungnya dari angka 0, bukan angka 1. Ya, angka 0, bukan angka 1. Sehingga kemudian 0. Kenapa dia 0 tinggi? Untuk Jadi kita baca lagi nih, grape, fruit, pen, grape, kemudian fruits-nya kalau ditambah ini tadi yang kita belajar pakai nama grape. Kemudian fruits, pop, pear, fruits pop ini untuk nanti kalian juga lihat di daftar yang saya buat tadi di mana di PPT-nya. Fruits pop itu, pop ini fungsinya untuk menghilangkan, mengeliminasi item terakhir dari list. Jadi ini kalau kalian nyebut ini adalah item dari list. Apple itu adalah satu item. Apple ada dua. Apple ini apple, banana, grape, kiwi, orange, pear ini adalah item dalam list. Ya, namanya item. Kemudian kalau misalnya kalian mau menghitung berapa jumlah apple dalam list, dilihat aja fruits count dalam kurung apple. Kita akan menemukan ada 2 apple di sini. Kemudian ini juga atau tangerine. Ada nggak tangerine di sini? Ternyata nggak ada nama tangerine di dalam daftar, sehingga keluarnya adalah 0. Dan seterusnya. Reverse ini mau ngebalik urutan. Jadi awalnya orange, apple, pear, dan seterusnya sampai banana. Kalau di reverse jadi banana, apple, orange yang terakhir. Macam-macam fungsinya. Jadi kalian nggak perlu ngafalkan, kalian hanya perlu bisa Google searching aja. How to reverse list, how to eliminate item in list, how to, ya, seperti itu. Ya. Anak coding sekarang itu kebanyakan dari yang saya baca karena sudah banyak library-nya, jadi gampang belajarnya dengan menggunakan Google. Ya, bisa dihafalkan dulu. Ini list tag, macam-macam ya fungsinya. Nah, kemudian setelah itu kita juga punya ini list, kita punya tuple. Tuple itu sama fungsinya seperti array, namun tidak dapat diupdate dan dimungkinkan datanya ada yang tidak. Jadi kalau list itu namanya mutable, bisa dirubah, bisa dimutasi. Kalau tuple ditandai dengan kurung yang seperti ini. Kalau list tadi kan kurung kotak, tuple itu nggak bisa terkunci, nggak bisa di modifikasi, nggak bisa nggak bisa dirubah. Dan pada tuple dipisahkan dengan koma seperti diawali dan serta diawali dari dengan tanda kurung. Sama ya, cuma diganti kurungnya aja. Kemudian ada dictionary digunakan untuk menyimpan data yang tidak berurutan, bisa dirubah dan dapat dilakukan indexing. Ibu ngomongin apa, Ibu? Bayang nggak maksudnya ini? Bayang ya? Yuk kita lihat aja langsung contohnya ya. Jadi ini misalnya gini loh, daftar. Ada daftar. Di dalam daftar itu ada nama, ada labnya, ada angkatannya. Nama, di dalam nama variabel nama ini ada nilai, ada nama mahasiswanya, misalnya Nova. Kemudian dia sebenarnya juga nggak bisa saja diisi dengan beberapa nama di sini. Misalnya Nova, Andre, Salsabila. Jadi nama
titik 2, kemudian Nova, Andre, Salsabila, dan seterusnya. Panjang. Kemudian laboratoriumnya kalau di TI misalnya ICL, kemudian RUPSE dan PSK, kemudian seterusnya. Jadi ini bisa diisi dengan beberapa daftar, dengan beberapa item. Angkatannya juga bisa diisi dengan beberapa item. Namanya kemudian disebut dictionary. Nah, ini nanti deh kita coba kenalan di ininya aja langsung di Python-nya. Kemudian ada yang namanya set. Set digunakan untuk menyimpan data yang tidak beraturan, kemudian untuk bisa menduplikasi input. Nah, duplicate entries are not allowed. Jadi nggak boleh ada entries atau masukan inputan yang kembar, yang sama. Ini adalah set. Set biasanya dipisahkan oleh koma dan menggunakan kurung kurawal. Kalau yang tadi ini kurung kurawal juga, tapi di dalamnya ada nama variabel yang bisa terdiri dari beberapa nama variabel, di mana setiap variabel terdiri dari beberapa data, item data. Ini dictionary, kompleks bentuk datanya. Kalau set hanya satu kurung kurawal saja. Mulai bingung ya? Mulai bingung, saya ingin nanti aja. Kita lihat langsung ke Python-nya. Ini tadi list. Kemudian ini cara kita untuk memanipulasi list, banyak banget. List comprehensions ini juga penting nanti. Kalau misalnya buat mooding, banyak banget. Ini untuk memfilter, sebentar nanti aja, nanti bingung. List, ntar nanti satu-satu. Ini kenalan sama tuple ya, ini tuple 5.3 tuples. Jadi di tuples ini variabel namanya T, value-nya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan kilo. T0, ini T adalah indeks ke 0, keluarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Menunjukkan ini. T pada indeks ke 0, keluarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah tuples. Nah, tuples. Ini gimana makainya? Kenalan dulu aja ya. Kenalan dulu aja. Nanti makainya belakangan. Tuples itu tidak bisa immutable. Apa sih immutable itu? Jadi kalau tadi objeknya, value-nya tetap, jadi nggak bisa dirubah. Sementara tadi list itu mutable, jadi bisa dimanipulasi. List ini bisa dimanipulasi, bisa dirubah-rubah. Isinya bisa ditambah, dikurangi, dihapus, di-reverse, dihitung. Kalau tuple nggak bisa dihitung. Set juga mirip seperti tuple, cuma dia bentuknya kayak kurung kurawal seperti ini. Nah, sekarang biasanya yang paling sering kita pakai itu, karena untuk pengolahan data, itu adalah list, karena dia bisa diganti-ganti. Ya kan? Jarang kita pakai tuple. Tuple itu biasanya keluaran. Kemudian dictionary juga mutable. Nah, kita kemudian akhirnya akan sering banyak menggunakan dictionary. Dictionary. Jadi misalnya ada variabel namanya tel, kemudian artinya variabel nama Jack ini punya kode 4098 dan Sape punya kode 4139 misalnya. Jadi bentuk-bentuk data yang menghubungkan dua variabel. Di misalnya Alfa tanggal lahirnya, bulan lahirnya Juni misalnya. Sehingga kemudian di sini kalau misalnya adalah data tanggal lahir, ketik data tanggal lahir Alfa bulan Juni. Kemudian Andre bulan Agustus. Variabelnya jelas seperti itu. Nah, kita buat bulan lahir, nama variabelnya. Nova. Disamakan oleh apa? Koma apa? Nah, ya. Andre
Bulan apa, Andri? November, Bu. November. Nova bulan apa? Juni, bener ya? Sama ternyata bulan yang tepat. Nah, kalau misalnya sama-sama Novembernya, misalnya anak yang mahasiswa yang lahir bulan November, ada Aufa, ada Dani. Nah, oke. Nah, gitu tadi. Oh, sorry. Ini kok mau lebih kompleks. Apalagi misalnya mau lahir bulan Agustus. Siapa yang lahir di bulan Agustus? Salsabila misalnya. Ngarang. Manusia misalnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada 2 data dalam satu set data, yang lahir di bulan November ada Alfa dan Dani, maka datanya dikasih kurung. Yang bulan lahir di bulan Agustus ada Salsabila dan Rizkia, datanya dikasih kurung, kemudian diperawang. Ibu, Ya, maaf Bu, ini share screen-nya masih di Chrome ya, emang? kenapa? Share screen-nya memang masih di Chrome ya? Masih di Chrome ya? Wah. Iya. Nah, ini harus multiple. Ini oke. Sudah Bu, sudah sekarang. Ya, ini misalnya ya bulan lahir. Jadi ya tadi misalnya bulan lahir Aufa sama Dani ternyata bulan November lahirnya sama. Nah, kita tuliskannya seperti ini. Untuk bulan November, 2 mahasiswa yang lahir di bulan November disebutkan namanya. Agustus ada Salsabila dan Rizkia. Ini gimana sih bentuknya kalau di print? Print bulan lahir. Seperti ini hasilnya. Ini kalau misalnya dibuat dalam bentuk tabel, tapi nanti itu lebih kompleks, lebih mudah kalian mengerti. Jadi ibaratnya kalau misalnya dalam bentuk tabel itu ya, ada data namanya bulan lahir. Kemudian ada kolom bulan November, di dalamnya itu ada isinya nama Aufa dan Dani, sebentar di sebelahnya ada bulan Agustus, berisi nama Salsabila dan Rizkia. Kebayang ya? Nggak kebayang masih? Oke, nih. Data tadi, data dictionary tadi, kalau misalnya di-convert ke Excel, biar kalian bisa membayangin seperti apa sih bentuknya tadi. Jadi ini nama filenya adalah data bulan lahir. Kemudian untuk bulan Agustus, dan ada bulan November tadi ya. Bulan November. Ada bulan. Ini datanya data misalnya bulan lahir. Di sini ada Aufa dan ada Dani. Di sini ada Salsabila dan Hanis. Ini judul headernya, nama kolomnya November dan Agustus. Nah, ini kan kadang kita punya bentuk data yang seperti ini ya. Nah, kalau bentuk data seperti ini kan nggak mungkin dimasukkan ke dalam misalnya list, agak ruwet karena list cuma satu baris akhirnya, cuma dipisahkan oleh koma. Kalau misalnya elemen dalam datanya ada kolom, ada baris, kemudian ada isi dalam kolom dan baris, itu gimana pakainya? Pakai dictionary. Di kompleks bentuk datanya. Ya, bayang ya? Oke. Pura-puranya kebayang, Bu. Nah, itu dulu kenalan sama bentuk data. Kenalan sama bentuk data. Nah, untuk kemudian selanjutnya,
kan di sini nih ada berbagai macam metode yang bisa kalian gunakan untuk memanipulasi data. Di sini juga kalian akan menemukan memanipulasi data. Ini memanipulasi dictionary, yang ini untuk memanipulasi list. Tuple itu nggak bisa dimanipulasi. Set juga nggak bisa dimanipulasi, jadi makanya nggak ada metode untuk memanipulasi set dan tuple. Nah, tugasnya adalah, kemudian, tadi kan sudah saya kasih ininya ya, link ke Python tutorial. Kalian coba semua belajarnya ya, semua contoh-contoh yang ada di data structure tadi, di tutorial tadi, itu untuk melihat perubahannya seperti apa sih kalau misalnya kalian memperlakukan fungsi-fungsi seperti yang di tutorial itu. Kalian amati perubahannya seperti apa. Ya. Oke. Ini selanjutnya adalah untuk mengkonversi data. Jadi data itu bisa dikonversi dari integer jadi float, float jadi integer, float jadi tuple, list jadi tuple, dan seterusnya. Tapi ini nanti aja deh. Gampang susah. Cuma saya yakin belum kebayang. Kalau belum kebayang makainya seperti apa, susah pahamnya. Kalian kenalan dulu aja ya. Kenalan dulu sama yang tipe-tipe data ini tadi. Kemudian kalian manipulasi data-datanya tadi sampai dapat feel-nya. Ya. Kenalan sampai dapat feel-nya. Sampai kalian bisa nggak pakai mouse. Sampai kalian bisa canggih menaikkan dan menurunkan kursor kalian di layar, gitu ya. Oke. Feelingnya adalah kalian sebagai hacker, boleh dipakai hobinya saat ngoding, biar dapat feel. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ibu maaf, boleh lihat yang dictionary nggak, Bu? Tadi, Bu. Boleh. Oke. Dictionary. Nih? Iya, setelahnya ini, Bu. Next slide, Bu. Ini. Yang list, ya itu, ya, Bu. Bentar, Bu. Bentar. Ya, Bu, makasih, Bu. Oke. Nanti saya kasih ini, saya upload, ya. Oke. Saya upload ke VLM-nya. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai di sini dulu. Kita ini kemudian tidak bergantung kepada penjelasan saya. Kalau kalian misalnya ingin melihat perubahan, kalian harus dicek sendiri di komputer kalian. Ya. Kalau kalian ingin melihat apa yang terjadi, saya nggak bisa ngejelasin. Kalian yang mesti dapat feel-nya sendiri. Ya. Oke. Sampai sini jelas ya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Oke, cukup. Kalau gitu, dicoba ya. Dicoba. Kalian akan menemukan banyak hal di tutorial itu. Nanti minggu depan saya akan coba kenalkan kalian juga sama namanya